Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan yaitu dari bab keunikan peserta didik yaitu kecerdasan. Berikut adalah rumusan masalah dan tujuan penulisan dari bab kecerdasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Liza Diana Manzil beserta rekan saya Sahda Agung Dinata dan Ilham Saputro. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang keunikan peserta didik. Yang pertama, apa definisi dari kecerdasan dan IQ? Kecerdasan atau yang biasa disebut dengan inteligensi berasal dari bahasa Latin intelligensi, yang berarti menghubungkan atau menyatukan satu sama lain. Menurut para ahli sendiri, istilah inteligensi memberikan bermacam-macam arti. Seperti menurut Dussek. Menurut beliau, kecerdasan dapat didefinisikan melalui dua jalan, yaitu kuantitatif dan kualitatif. Secara kualitatif sendiri, kecerdasan adalah proses belajar untuk memecahkan masalah yang dapat diukur dengan tes inteligensi. Sedangkan secara kualitatif, kecerdasan merupakan suatu cara berpikir dalam membentuk konstruk bagaimana menghubungkan dengan mengelola informasi dari luar yang disesuaikan dengan dirinya. Menurut para ahli yang lain seperti Alfred Binet dan Raymond Bernard Kettle, dapat disimpulkan bahwa kecerdasan adalah kemampuan seseorang untuk memecahkan masalah yang dihadapi. Dalam hal ini, masalah yang menuntut kemampuan pikiran serta dapat diukur secara kuantitatif maupun kualitatif. Untuk yang selanjutnya, kecerdasan intelektual atau biasa disebut intelligence quotient atau IQ. Ada beberapa definisi menurut para ahli, seperti menurut Wechsler yang mengatakan bahwa intelijensi adalah kemampuan bertindak dengan menetapkan suatu tujuan, untuk berpikir secara rasional, dan untuk berhubungan dengan lingkungan sekitarnya secara memuaskan. Untuk yang lainnya, seperti menurut Sunar maupun menurut Robert Cooper, dapat disimpulkan bahwa intelijensi adalah suatu kemampuan mental yang melibatkan proses kognitif secara rasional dan menggunakan daya pikir tersebut dalam memahami situasi yang baru. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi kecerdasan. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kecerdasan. Salah satunya faktor pembawaan, di mana faktor ini ditentukan oleh sifat yang dibawa sejak lahir. Faktor minat dan pembawaan yang khas, di mana minat mengarahkan perbuatan kepada suatu tujuan dan merupakan dorongan bagi pembuatan itu. Faktor pembentukan, di mana pembentukan adalah segala keadaan di luar diri seseorang yang mempengaruhi perkembangan intelijensi. Faktor kematangan, di mana tiap organ dalam tubuh manusia mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Setiap organ manusia, baik fisik maupun psikis, dapat dikatakan telah matang. Ia telah tumbuh atau berkembang sehingga mencapai kesanggupan menjalankan fungsinya masing-masing. Yang terakhir adalah faktor kebebasan, yang berarti manusia dapat memilih metode tertentu dalam memecahkan masalah yang dihadapi.
Di samping kebebasan memilih metode, juga bebas memilih masalah yang sesuai dengan kebutuhannya. Sekian dari bab saya, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang keterkaitan antara kecerdasan dan kreativitas peserta didik dalam kegiatan belajar mengajar. Kecerdasan dapat beberapa cara untuk mendefinisikan kecerdasan. Dalam beberapa kasus, kecerdasan bisa termasuk kreativitas, kepribadian, watak, pengetahuan, atau kebijaksanaan. Steinberg dan Slater mendefinisikan kecerdasan sebagai tindakan atau pemikiran yang bertujuan dan adaptif. Kecerdasan dapat mengacu beberapa hal. Pertama, kecerdasan intelektual. Kedua, kecerdasan spiritual. Ketiga, kecerdasan emosional. Keempat, kecerdasan moral. Dan kelima, kecerdasan sosial. Kemudian kreativitas. Kreativitas merupakan salah satu kebutuhan pokok manusia, yaitu kebutuhan akan perwujudan diri atau aktualisasi diri, dan merupakan kebutuhan paling tinggi bagi manusia. Kreativitas sebagai kemampuan seseorang memiliki 4 dimensi, yaitu pribadi, person, pendorong atau press, dan produk atau produk. Nama saya Ilham Saputro dan saya akan melanjutkan materinya, yaitu hubungan antara IQ dan kecerdasan. Oke, selanjutnya saya akan membahas hubungan antara kecerdasan dan IQ. Berbicara tentang kecerdasan, ada 3 hal dari kecerdasan manusia, yaitu IQ, Intelligence Quotient, IE, Intelligence Emotional, dan IS, Intelligence Spiritual. Ketiganya membentuk hierarki kecerdasan yang mesti dimiliki secara utuh oleh setiap dari diri kita masing-masing. Karena IQ, EQ, dan IS merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Oke, dari ketiga kecerdasan tersebut, ada 2 kecerdasan yang paling menonjol dari kecerdasan manusia, yaitu IQ, Intelligence Quotient, yang artinya kecerdasan intelektual, dan IE, Intelligence Emotional, yang artinya kecerdasan emosional. Kecerdasan emosional juga sangat menentukan prestasi seseorang dengan perbandingan 80%, yaitu gabungan antara kecerdasan emosional IE dan juga kecerdasan intelektual atau IQ, dan 20% yang lain ditentukan oleh kecerdasan yang lain. Kecerdasan emosional atau IE ini merupakan salah satu kecerdasan manusia yang dapat dikembangkan dan dilatih dengan baik untuk memperoleh keberhasilan dalam belajar, lalu mengajar, mengasuh anak, dan persahabatan. Oke, dari sini IQ dan IE sangat berkaitan sekali karena dari 2 hal tersebut yang membentuk bagaimana kecerdasan seseorang tersebut. Kecerdasan otak dan emosional adalah komponen penting untuk membentuk kecerdasan seseorang di kehidupan nyata supaya dia bisa mencapai keberhasilan hidup dan mencapai keberhasilan dalam belajar. Oke, terima kasih telah menyimak dan menonton video dari materi kami, yaitu kecerdasan. Apakah ada pertanyaan?